Inter harus puas dengan hasil imbang 1-1 saat menghadapi Fiorentina dalam laga yang berlangsung sengit. Tim asuhan Christian Cifu gagal mengamankan kemenangan meski sempat unggul lebih dulu. Gol pembuka dicetak oleh Pio Esposito di awal pertandingan memberi harapan besar bagi Nerazzurri untuk meraih hasil maksimal. Namun, Fiorentina yang tampil solid perlahan bangkit dan menunjukkan performa yang semakin dominan seiring berjalannya laga. Peluang demi peluang mulai diciptakan tim tuan rumah hingga akhirnya gol penyeimbang datang pada menit ke-77 melalui Ndur. Gol tersebut lahir dari bola muntah hasil tepisan Jan Sommer yang dipicu kesalahan dari Nicolo Barella. Hasil ini menjadi poin berharga bagi Fiorentina, sementara Inter harus kembali menelan kekecewaan. Meski masih memimpin klasemen dengan keunggulan 6 poin dari Milan dan 7 poin dari Napoli, Inter kembali menunjukkan kesulitan dalam mempertahankan keunggulan. Ini juga menjadi pertandingan keempat berturut-turut tanpa kemenangan bagi Inter, yang kini menghadapi jeda kompetisi dengan sejumlah keraguan besar. Alexander Kolarov memberikan penjelasan usai hasil imbang 1-1 melawan Fiorentina. Ia mengakui timnya sedang mengalami periode sulit setelah gagal meraih kemenangan dalam beberapa laga terakhir. Kolarov menjelaskan bahwa jika dihitung termasuk Coppa Italia, Inter sudah 4 pertandingan tanpa kemenangan, sementara di Liga berjumlah 3 laga. Ia menilai tim tampil baik di awal dan akhir pertandingan, namun kehilangan kendali di fase tengah, terutama setelah Fiorentina bereaksi usai tertinggal. Ia menegaskan bahwa bermain di kandang Fiorentina bukan hal mudah dan menyebut hasil imbang sebagai hasil yang adil. Meski begitu, Inter masih unggul 6 poin dan situasi tetap berada dalam kendali mereka. Terkait performa tim, Kolarov mengakui Inter tidak sedang berada dalam kondisi terbaik, namun ia menilai penurunan performa adalah hal yang wajar dan juga dialami tim lain. Ia memastikan tim tetap optimis dan mengetahui aspek yang harus diperbaiki. Kolarov juga menyoroti momen setelah unggul 1-0, di mana Inter dinilai seharusnya bisa mengunci kemenangan. Ia menyebut tim sempat bermain terlalu spekulatif, sesuatu yang bukan karakter Inter dan akan menjadi fokus evaluasi ke depan. Francesco Pio Esposito memberikan pernyataannya dalam konferensi pers usai hasil imbang 1-1 antara Fiorentina dan Inter. Ia menilai timnya sudah memulai laga dengan pendekatan yang tepat, namun kemudian Fiorentina mampu mengambil alih permainan dan layak mendapatkan gol penyama kedudukan. Esposito juga mengakui kekecewaannya atas hasil tersebut, mengingat kemenangan sangat penting bagi tim. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Inter masih unggul 6 poin dan nasib tetap berada di tangan mereka. Terkait pemanggilan ke tim nasional, Esposito menyatakan akan segera mengalihkan fokus setelah pertandingan, dengan terlebih dahulu melupakan hasil imbang ini mulai keesokan hari. Ia juga menambahkan bahwa suasana tim setelah laga dipenuhi penyesalan karena gagal meraih kemenangan yang dianggap krusial. Yang Bisek memberikan komentarnya usai hasil imbang 1-1 yang diraih Inter saat menghadapi Fiorentina di Stadion Artemio Franchi. Bisek menegaskan bahwa tim harus segera mengevaluasi kesalahan yang terjadi dan mencari solusi untuk memperbaikinya. Ia mengakui Inter tengah mengalami kesulitan, namun menekankan pentingnya menyelesaikan musim dengan baik. Ia juga menambahkan bahwa tim harus menuntaskan apa yang telah dimulai dengan tekad untuk bangkit dan mengakhiri musim secara positif. Filippo Tramontana memberikan kritik tajam terhadap performa Inter usai hasil imbang melawan Fiorentina. Dalam analisisnya, ia menyebut hasil imbang tersebut justru menguntungkan jika melihat penampilan tim. Menurutnya, Inter kehilangan permainan setelah unggul 1-0, melakukan banyak kesalahan dan kerap kalah dalam perebutan bola. Tramontana juga menyoroti Francesco Pio Esposito sebagai satu-satunya pemain yang mampu menopang lini serang sendirian. Sebaliknya, ia menilai Marcus Thuram tidak memberikan kontribusi berarti, begitu juga Boni.
Selain itu, ia menyebut Nicolo Barella tampil cukup baik di awal, namun kemudian kehilangan fokus dalam permainannya. La Gazzetta dello Sport melontarkan kritik keras terhadap performa Inter usai hasil imbang melawan Fiorentina. Media tersebut menilai Inter sudah kehabisan tenaga, bahkan menyebut 1 poin yang diraih di Firenze lebih terasa sebagai keuntungan daripada kehilangan 2 poin. Disebutkan pula bahwa Fiorentina sebenarnya layak meraih kemenangan dalam laga tersebut. Situasi ini dinilai membuka peluang bagi Milan dan Napoli untuk kembali bersaing dalam perebutan gelar. Selain itu, performa menurun Inter dianggap sulit dipahami, mengingat mereka sudah tersingkir dari Liga Champions sejak sebulan lalu dan justru bermain lebih baik saat masih berkompetisi di Eropa. Absennya Lautaro Martinez juga dinilai tidak cukup untuk menjelaskan penurunan performa tim. Inter disebut terlalu meremehkan Fiorentina dan terlalu percaya diri. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa sejumlah pemain Inter terlihat kelelahan dan mengalami penurunan performa. Beberapa nama seperti Piotr Zielinski dan Federico Di Marco dinilai membutuhkan waktu istirahat. Sementara itu, Nicolo Barella tampil kontras dengan kontribusi asis, namun juga melakukan kesalahan yang berujung pada gol penyeimbang. Sorotan terbesar tertuju pada Marcus Thuram yang dinilai gagal mengambil peran penting saat absennya Lautaro Martinez. Ia disebut tampil mengecewakan dan kalah menonjol dibanding Francesco Pio Esposito. Performa Thuram bahkan dianggap sangat menurun hingga memunculkan pertimbangan internal klub terkait masa depannya. Ia dinilai layak dicadangkan, meski opsi lain seperti Boni juga sedang tidak dalam kondisi terbaik. Paolo Di Canio melontarkan kritik tajam terhadap performa Inter usai hasil imbang di Firenze, khususnya kepada beberapa pemain kunci. Ia menilai tim sedang mengalami kesulitan pada elemen penting permainan. Marcus Thuram disebut tampil tanpa energi dan terus berjalan di lapangan. Sementara Nicolo Barella dikritik atas kesalahan yang dinilai sangat fatal. Di Canio menyoroti momen krusial menjelang akhir musim, di mana menurutnya pemain harus mampu memahami situasi permainan dengan lebih baik. Ia menganggap keputusan Barella terlalu beresiko dan tidak tepat dalam kondisi pertandingan. Selain itu, ia membandingkan situasi Inter dengan Napoli asuhan Antonio Conte. Menurutnya, Conte memiliki kemampuan membaca momen dan memotivasi tim untuk terus mengejar kemenangan. Berbeda dengan Inter yang dinilai terlalu mengontrol permainan tanpa ketajaman yang cukup. Daniele Adani menyoroti penurunan performa Inter dalam analisisnya dengan menyebut tim mengalami perlambatan di berbagai aspek permainan. Adani menilai Inter kini bermain lebih lambat, kurang tajam, serta kehilangan intuisi dan efektivitas di area lawan. Ia menyebut penurunan ini sebagai masalah kolektif tim, termasuk koneksi antar pemain yang harus kembali dibangun, serta perlunya menemukan kembali kepercayaan diri. Ia juga menegaskan bahwa dalam sepak bola, tidak cukup hanya mengelola keunggulan, tetapi harus terus bekerja dan percaya. Menurutnya, Inter perlu melakukan regenerasi dan bangkit kembali untuk menjaga peluang. Selain itu, Adani turut menyinggung kontroversi keputusan VAR terkait dugaan handball oleh Pongracic. Ia mengkritik inkonsistensi penggunaan VAR dengan menyebut keputusan sering berubah-ubah dan tidak memiliki acuan yang jelas, terutama jika dibandingkan dengan insiden serupa yang sebelumnya dianggap sebagai penalti oleh banyak pihak. Nama Andre Santos mulai dikaitkan dengan Inter setelah sebelumnya muncul sebagai profil yang disukai manajemen Nerazzurri. Ketertarikan ini menghubungkan Inter dengan Chelsea, meski awalnya sempat dianggap sebagai spekulasi. Kontak awal sebenarnya sudah terjadi sejak 2025, ketika Piero Ausilio bertemu dengan perwakilan yang dekat dengan agen sang pemain, Giuliano Bertolucci. Namun saat itu, pembicaraan hanya bersifat eksploratif dan langsung dihentikan oleh pihak Chelsea. Chelsea sendiri tidak pernah memasukkan pemain tersebut ke dalam daftar jual,
bahkan sempat menolak tawaran lebih dari 50 juta euro dari klub Arab Saudi pada Agustus 2025. Hingga kini, Inter masih sebatas memantau situasi tanpa langkah konkret. Perkembangan transfer sangat bergantung pada keputusan Chelsea, termasuk peluang mereka lolos ke Liga Champions musim depan, serta strategi teknis yang akan diambil. Selain itu, faktor biaya juga menjadi pertimbangan penting, karena potensi transfer ini dinilai sebagai operasi besar. Untuk saat ini, ketertarikan Inter terhadap Andrei Santos masih dalam tahap awal dan belum mengarah pada negosiasi nyata.